Selamat pagi pemirsa, belasan ribu pecalang dari 1.500 desa adat di seluruh Bali berkumpul di lapangan Renon, Denpasar, menyuarakan penolakan terhadap preman yang berkedok organisasi kemasyarakatan atau ormas di seluruh Pulau Dewata. Aksi para pecalang ini dipicu kegeraman masyarakat terhadap aksi premanisme yang semakin menjadi-jadi dan seakan tidak tersentuh penegak hukum. Kegeraman serupa tentu juga dirasakan seluruh warga negara di Indonesia. Di berbagai daerah, masyarakat sudah muak melihat para preman berseragam seperti militer beraksi mendatangi para pedagang, pengusaha kecil hingga pengusaha besar, meminta uang keamanan secara paksa. Jika tidak dituruti, mereka akan marah, mengganggu usaha, hingga menyegel lokasi usaha. Sudah seharusnya aparat menindak tegas para preman berkedok ormas itu. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Selasa 20 Mei 2025 dengan tema Pesan Lantang dari Pecalang bersama saya Leonard Samosir, dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 0215839900. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Tidak gebrak meja. Tadi saya mau menyapa Abang sambil gebrak meja. Abangnya Cilegon. Nih, kalau kita melihat setelah ada Cilegon tadi di headline dan sekarang dari Bali, Bang. Ini apakah kemudian pesan lantang dari pecalang ini akan jelas dimengerti semua, terutama pemerintah, atau memang ini hanya baru awal saja sehingga kemudian tidak terlalu jelas nanti apa yang disampaikan oleh pecalang, Bang Elman? Ya, sebetulnya kan kegerahan dari masyarakat Indonesia tentang aksi premanisme yang berbungkuskan ormas ini sudah terlalu lama sebetulnya, Leo. Jadi aksi penolakan dari pecalang dari Bali ini kan sebetulnya kan tidak terlalu mengagetkan. Sejak lama masyarakat Indonesia dari Sabang Merauke sudah mengeluhkan, terutama di dunia bisnis ya. Bahkan masyarakat kecil juga kayak pasar-pasar itu sudah sangat terganggu. Tapi pecalang tidak pernah seperti ini loh, Bang. Loh, itu yang saya katakan kan. Kan masyarakat kita ini kan terkadang lebih banyak mendiamkan daripada bersentuhan langsung dengan preman kan. Menghindari konflik lah. Menghindari konflik lah. Ini pecalang ini juga setahu kita ini kan polisi adat ini kan, penjaga adat kan, dan selama ini kan pecalang ini kan low profile, santun dan tidak pernah mengganggu siapapun. Dia hanya menjaga bagaimana adat istiadat di Bali itu terjaga, terpelihara, dan jangan ada yang ganggu kan gitu kan. Sekarang berkumpul ribuan orang, Bang. Ini berarti kan sudah ada yang sangat keterlaluan, dan ini sebetulnya kan lampu kuning nih. Sebentar lagi kalau dibiarkan, ini bisa merah ini kan. Merah itu artinya apa? Artinya ya bisa masyarakat bisa muara dan bisa anarkis. Konflik horizontal. Konflik horizontal. Dan kita khawatir ya, kalau pemerintah hanya sekedar ya pemadam kebakaran. Reaktif. Ini satu ketika bisa membahayakan kita ini. Jadi kalau saran kita ini pemerintah seriuslah. Baik. Jadi jangan hanya, kalau kita terlihat sekarang kan pemerintah ini kan sedang mukul katakan petugas parkir ini. Sebetulnya kan ngapain yang itu yang dipukul? Pukul dari atasnya aja dulu. Jangan hanya aktor lapangan ya. Jangan aktor lapangan, tapi aktor intelektualnya. Baik. Jadi yang paling topnya pukul, pasti di bawah akan. Kita akan bahas itu, Bang Elman, dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 20 Mei 2025, pesan lantang dari pecalang. Pesan lantang dari pecalang. Akhir pekan lalu, Sabtu 17 Mei, sekitar 13.000 pecalang dari 1.500 desa adat seluruh Bali berkumpul di lapangan Renon, Denpasar. Belasan ribu pecalang itu mendeklarasikan penolakan terhadap preman yang berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas) di seluruh Pulau Dewata.
Aksi mereka itu berangkat dari kegeraman masyarakat selama ini yang melihat premanisme semakin menjadi-jadi dan seakan tak tersentuh penegak hukum. Kegeraman itu sejatinya bukan hanya milik warga Bali. Warga di seluruh pulau di Indonesia sejatinya sudah gerah sejak lama oleh keberadaan para preman itu. Masyarakat sejak lama juga sudah muak melihat para preman yang berseragam ala militer beraksi mendatangi para pedagang, pengusaha dari yang besar hingga kecil-kecilan untuk meminta rupa-rupa setoran secara paksa. Bahkan agar terlihat lebih bermartabat, para preman ini memakai baju ormas. Mereka membuat ADART organisasi yang bertujuan mulia, berjanji setia kepada bangsa, lengkap dengan berbagai ornamen seragam dan atribut ala lembaga resmi. Dengan seragam itu, mereka berkeliaran memeras masyarakat yang tengah membanting tulang mencari rejeki. Seringkali, kelompok preman berseragam ormas itu saling bertikai untuk memperebutkan wilayah operasi. Kelompok yang menang akan mendirikan posko untuk menunjukkan ke khalayak bahwa itu wilayah kekuasaan operasi mereka. Masyarakat pun harus tunduk pada penguasa wilayah itu. Lalu, kemana aparat negara yang diberi amanat konstitusi sebagai pelindung masyarakat? Disitulah pertanyaan dan gugatan publik selalu muncul. Premanisme memang menjadi salah satu akibat dari masih tingginya kesenjangan ekonomi dan sosial di masyarakat. Di saat duit masih sulit dicari, kekerasan menjadi jalan pintas memenuhi kebutuhan dasar. Tak sedikit anggota masyarakat yang tak kebagian kue ekonomi. Apalagi saat ini, di saat gelombang PHK terus berlangsung sejak 2023 dan pekerjaan baru sulit didapat, premanisme kian subur dan seolah mendapatkan tempatnya di negeri ini. Mestinya, sulitnya keadaan ekonomi dan apapun penyebabnya tak bisa menjadi pembenaran adanya premanisme. Apalagi sudah menjadi rahasia umum, banyak aksi mereka seperti dinaungi oleh kekuatan oknum-oknum yang pernah menjadi bagian dari aparat berseragam di negeri ini. Jika sudah begitu, terang saja ada keengganan dan rasa tidak enak dari institusi yang pernah membesarkan para oknum yang sudah purna tugas itu. Masalah pun jadi semakin kompleks. Sistem hukum dan peranata sosial yang sudah dibuat pun seolah jadi mubazir karena negara enggan melaksanakannya. Pemberantasan premanisme adalah soal kemauan penyelenggara negara menegakkan hukum. Jika mereka tak mau, masyarakat bisa berbuat apa? Akhirnya secara alami, masyarakat akan membuat hukum baru dan menjalankannya sendiri. Ketiadaan sistem ini bila berlangsung masif, akan membuat segalanya menjadi kacau. Maka, aksi penolakan oleh belasan ribu pecalang di Bali itu pada hakikatnya ialah pesan yang amat gamblang buat para pengelola negara tentang pentingnya rasa aman, nyaman, dan damai di sekujur negeri. Pecalang memang dari Bali, tapi gema yang disampaikan sejatinya ialah pesan untuk seluruh wilayah di negeri ini. Semua yang berakal sehat dan butuh hidup berdampingan secara damai, aman, dan nyaman dalam berusaha, juga keinginan mencapai situasi sejahtera secara bersama, pasti punya sikap serupa dengan para pecalang Bali itu. Kini, tinggal bagaimana aparat negara merespons secara cepat. Jangan biarkan suara publik membentur tembok keraguan untuk menindaknya. Ingat, negara wajib melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja.
Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link ePaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab ePaper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan ePaper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di ePaper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan saat ini kita akan mendengarkan dulu Bang Elman pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Ada Pak Yunus Luat. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, salam sejahtera. Bagaimana Pak Yunus ini menurut Anda sudah lampu kuning atau bahkan sudah lampu merah nih dari Pecalang sampai harus berkumpul menyatakan menolak ormas ini, Pak? Bagi kami di Kalimantan Utara memang sudah harus, dan kami mengapresiasi pesan lantang Pecalang Bali terhadap preman. Kami mengapresiasi. Dan khusus di Kalimantan Utara karena kita merindukan situasi yang selalu aman, damai, kondusif. Jangan ada gangguan-gangguan oleh oknum preman yang mau merusak kebersamaan kita. Lebih daripada itu, to the point saya mau katakan bahwa selain dari warga masyarakat, lembaga adat Dayak, kita juga ada menjaga dan tidak mau ada yang memprovokasi. Tapi kami juga berterima kasih, mengapresiasi Bapak Kapolda Kaltara, Bapak Irjen Pol Hari Sujono, juga Bapak Wakapolda Brigjen Suseno, yang sudah dengan cepat menetapkan atau menentukan atau membuat pembentukan Satgas Anti Premanisme Senin 19 Mei 2025 kemarin. Semoga melalui sikap yang dibuat oleh Bapak Wakapolda Kaltara dan Pak Kapolda yang kami hormati, Pak, khususnya Pak Brigjen Pol Suseno Nurhandoko, melalui Bapak Irjen Polisi Bapak Hari Sugianto, ini bisa membuat daerah kita aman. Walaupun di sini tidak terlalu parah, tetapi lebih bagus mencegah. Dan kita merindukan selalu damai, aman, supaya pembangunan berjalan. Terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Selamat pagi Pak. Bang Elman, kalau melihat apa yang terjadi, ini kan satu reaksi yang kita apresiasi, tapi mungkin kalau hanya seperti ini, maksudnya sporadis begitu Bang, tidak berdampak nyata. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah supaya apa yang terjadi di Bali ini tidak lagi terjadi di tempat-tempat lain? Ya, sebetulnya kan tidak perlu harus ada protes. Artinya disitulah arti pentingnya kehadiran negara. Dalam hal ini misalnya ya kepolisian ya. Kepolisian itu kan sebetulnya kan aparatur yang menjaga ketertiban masyarakat kan. Sehingga mereka sebetulnya kan memonitor. Itu sebabnya hierarki di kepolisian itu sampai di polsek, sampai di desa kan ada. Ada Babin Kamtipmas. Jadi artinya sebetulnya masyarakat ini terpantau 24 jam kan. Apa yang terjadi misalnya seperti yang di Banten misalnya, di Cilegon ya. Kesan masyarakat itu kalau nggak viral tidak ditindak. Tidak ditindak gitu. Ini kesan. Mudah-mudahan ini keliru ya. Andai kata itu tidak viral, jangan-jangan sampai hari ini pun jangan-jangan itu lolos saja. Terpaksa juga terjadi 5 triliun itu kan, proyek 5 triliun itu kan. Tapi karena viral, akhirnya segera kan gitu kan. Kalau tidak viral, itu sebabnya mengapa Pecalang Bali itu langsung teriak. Karena terkesan memang ada pembiaran. Dan pembiaran ini sudah terlalu lama. Sebetulnya kan memang tidak ada larangan adanya ormas ya kan. Tidak. Tapi sejak awal mestinya dilakukan pembinaan, monitoring. Adakah ormas ini menyimpang dari tujuan awalnya gitu kan. Kalau ada,
mestinya dari awal harus ditindak. Iya. Kalau sekarang ini coba Bung Leo lihat, di mana-mana. Dan preman ini selalu berbungkuskan berkedok ormas. Sehingga masyarakat muncul rasa takut. Iya. Hati-hati. Kalau satu ketika masyarakat sudah tidak tahan, Tidak sabar lagi diinjak terus oleh Iya. preman ini akan terjadi melawan, ya. konflik horizontal dan anarkis. Oke, Bang, ada yang juga berpikir malah mengira jangan-jangan ini cukup tahan gara-gara dalam tanda petik ada backingan. Itu benar apa enggak? Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, sudah lama sebetulnya orang menduga bahwa keberadaan preman dan bergabung dalam ormas itu sebetulnya juga ada benefit konon katanya dari oknum. Ada yang membackingi katanya begitu Bang. Itu bagaimana Bang? Ya, itu kan anggapan itu kan sah-sah saja kan. Dan anggapan itu kan tidak muncul tiba-tiba kan. Iya. Pasti ada reasoningnya kan, pasti ada pembenarannya kan. Nah disinilah sebetulnya pemerintah, negara harus membuktikan, nggak ada backingnya gitu kan. Ini nggak ada sok jagoan di atas saja kan. Ini muncul dari bawah, ini harus dibuktikan. Apa yang membuktikannya? Tindak dong. Nah kalau tidak ditindak, masyarakat akan mengatakan benar kan? Nah ini yang berbahaya. Itu penting ya? Ini penting ini. Untuk dipastikan. Pembuktian ini, jangan lupa ya Leo. Sekarang ini masyarakat, rakyat itu dalam keadaan kesulitan loh. Sulit cari makan, di PHK di mana-mana. Ini kan situasi yang sedang didera oleh masyarakat. Stresnya tinggi Bang. Stresnya tinggi. Nah kalau ada lagi tekanan dari preman, yang berjubahkan ormas ini, Anda bisa bayangkan. Dijepit dari sini, dijepit dari sana, kemana dia mengadu? Nggak ada lagi tempat pengaduan. Ya udah ajak berkelahi. Dan kalau berkelahian satu-satu masih, kalau ajak berkelahi satu kampung, satu kota, satu provinsi, dan seluruh Indonesia, apa nggak berbahaya? Baik, kita harap Bang, apa yang disampaikan Pecalang ini tidak perlu diulang. Dan kemudian pemerintah benar-benar menyelesaikan masalah preman ini dengan menyeluruh ya. Itu harapan kita. Tindak segera kalau ada perbuatan premanisme. Baik. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi Bang. Pemirsa, aksi premanisme telah nyata-nyata mengganggu dunia usaha. Himpunan Kawasan Industri menyebut akibat aksi premanisme investasi ratusan triliun rupiah batal masuk. Kalau tidak segera ditangani serius, aksi premanisme terutama berkedok ormas akan mengganggu iklim usaha dalam skala lebih luas sehingga bisa mengganggu juga target pertumbuhan ekonomi 8% di tahun 2029. Sudah saatnya aparat penegak hukum menindak tegas para preman berkedok ormas. Saya Leonard Samsudin, terima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.